Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin membahas tentang keberhasilan Chelsea menjadi juara dunia setelah mengalahkan Palmeiras, klub asal Brazil, di pertandingan final Piala Dunia antar klub dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Bagi para pendukung Chelsea pasti pertandingan ini sangat menegangkan kan? Karena Chelsea menunggu hingga babak perpanjangan waktu untuk bisa memenangi pertandingan ini. Dan bukan tidak mungkin juga pertandingan ini diselesaikan melalui tendangan adu penalti. Tapi ternyata Kai Havertz yang mendapatkan tugas untuk mengeksekusi penalti bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Chelsea menjadi juara. Ini adalah gelar pertama bagi Chelsea teman-teman. Sebelumnya memang Chelsea pernah lolos ke final pada tahun 2012 tetapi kalah di final lawan klub asal Brazil yakni Corinthians. Dan Chelsea adalah klub ketiga asal Inggris yang berhasil menjadi juara dunia setelah sebelumnya ada Manchester United dan kemudian juga Liverpool. Dan Lukaku yang sebelumnya mencetak gol di babak semifinal lawan Al Hilal, lucky gol tentunya di babak semifinal tersebut, di pertandingan final ini kembali mencetak gol, tapi kali ini tentu bukanlah lucky gol karena terlihat Lukaku dengan begitu baik bisa melompat jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada para pemain Palmeiras lainnya dan mencetak gol pertama di pertandingan ini. Secara keseluruhan terlihat para pemain Palmeiras bermain lebih bertahan, mengandalkan counter attack dan juga bermain sangat agresif di lini tengah. Sehingga sulit juga untuk para pemain Chelsea membangun serangan secara rapi teman-teman. Dan cukup mengejutkan juga bagi saya bahwa Jorginho sama sekali tidak dimainkan di pertandingan ini, tetapi baik Kante dan juga Kovacic bermain solid di lini tengah. Sedangkan dari Palmeiras saya melihat ada beberapa pemain seperti Danilo, kemudian juga seperti Vega yang mencetak gol yang merepotkan para pemain Chelsea. But in the end kita lihat bahwa para pemain Chelsea dengan permainan kolektifnya berhasil untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Ini tentu adalah kemenangan yang penting bagi Thomas Tuchel juga karena kita tahu bahwa sejak dia menjadi pelatih Chelsea dia sudah 3 kali mempersembahkan gelar. Pertama adalah Liga Champions, kedua adalah Piala Super Eropa, dan kali ini adalah Piala Dunia antar klub. Siapa yang menyangka bahwa dalam tempo 382 hari Tuchel bisa mempersembahkan 3 gelar bagi Chelsea. Padahal Tuchel itu masuk di pertengahan musim lalu kan teman-teman. Tapi terlihat dia begitu mudah bisa mengendalikan locker room, ya, artinya dia bisa mengendalikan ruang ganti dengan begitu baik. Para pemain menyatu secara permainan di atas lapangan dan juga di luar lapangan. Dan bahkan sebelumnya kita tahu ada drama dari Lukaku, tapi sekarang kita melihat tampaknya drama tersebut juga sudah berakhir karena Lukaku sudah mulai kembali bisa mencetak gol walaupun belum banyak. Tapi at least di saat-saat yang dibutuhkan Lukaku itu bisa mencetak gol. Saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim teman-teman. Sangat penting kita membahas line up dari kedua tim dan Tuchel kali ini bisa mendampingi timnya karena sudah dinyatakan sehat. Kita tahu di semifinal dia tidak bisa mendampingi timnya di pinggir lapangan. So from the line up, from Chelsea, Mendy yang sebelumnya baru saja menjadi juara Piala Afrika bersama tim nasional Senegal sudah kembali ditampilkan dari awal di pertandingan ini. Ada 2 save yang dia lakukan juga cukup baik ya teman-teman di game ini. Kemudian Christensen, Thiago Silva, makin tua makin jadi ini pemainnya. Thiago Silva mainnya tenang banget. Oke, memang terkena handsball tapi tentu tidak disengaja ketika dia coba untuk menghalau bola. Kemudian Antonio Rudiger, ada Cesar Azpilicueta, ada Kante, ada Kovacic, Callum Hudson-Odoi, what a player, bagus mainnya di game ini. Mason Mount, Kai Havertz, Romelu Lukaku. Dari Palmeiras ini dia Rafael Veiga, what a player. Danilo, Rafael juga saya melihat bagus. Dudu juga bagus. Roni juga menurut saya sama baiknya. Tapi tim ini mengandalkan lebih banyak pemain bertahan. Formasinya juga nih kalau saya cermati 5-4-1 teman-teman. Ada 5 pemain di belakang. Scarpa, kemudian Joaquin, Luan, Gustavo Gomez, Marcos Rocha, dan juga Feverton. Nah terlihat ya bahwa dari segi permainan nih Corinthians menunggu dulu di tengah dan mereka akan mengandalkan counter attack. Chelsea lebih banyak menyerang dari kedua sektor sayap mereka seperti biasa. Dan saya melihat Cesar Azpilicueta menjadi pemain yang begitu aktif bergerak, sama juga seperti di pertandingan semifinal, sama juga ketika dia bermain di pertandingan Piala FA sebelumnya kan lawan Plymouth. Nah jadi terlihat bahwa pemain ini sekarang permainannya sudah jauh mulai matang ya teman-teman ya Cesar. Dan kita tahu Cesar Azpilicueta ini jika tidak salah dia juga bermain tuh di pertandingan final tahun 2012. Saya lupa dia main atau enggak, tapi dia sudah menjadi bagian dari skuad Chelsea. So anyway, from the flow of the game, Chelsea yang lebih banyak mendapatkan peluang di menit-menit awal.
tentu dari crossing yang mereka lepaskan dari kedua sektor sayap seperti Callum Hudson-Odoi dan juga beberapa kali Mason Mount melakukannya, dan Cesar Azpilicueta juga beberapa kali mendukung serangan dan dia juga bisa masuk ke dalam kotak penalti pertahanan dari Palmeiras untuk bisa mencetak gol, bahkan 2 kali dia mendapatkan peluang tersebut. Jadi terlihat bahwa pemain ini pemain yang cerdas dan juga tenang ya. Dia adalah kapten tim juga di pertandingan ini. So kita melihat bahwa Palmeiras hanya mengandalkan counter. Beberapa kali memang mereka mendapatkan peluang tapi off target, lebih banyak melepaskan tendangan dari luar kotak penalti karena terlihat pertahanan dari Chelsea sangat amat solid teman-teman. Saya melihat Silva, Rudiger dan juga Christensen tidak memberikan ruang gerak kepada para pemain Palmeiras untuk melakukan gerakan-gerakan individu. And actually Palmeiras yang mendapatkan peluang lebih dulu loh, itu dari Ronny. Ketika ada bola masuk ke dalam kotak penalti, bola liar dan dia menyundul bola tersebut tapi masih bisa ditangkap dengan baik oleh Mendy. Itulah pentingnya peran dari penjaga gawang. Walaupun timnya lebih banyak mendominasi jalannya pertandingan, saya pikir ada sekitar 70% ball possession dari Chelsea, tapi ketika dia mendapatkan percobaan dari pemain tim lawan harus benar-benar fokus, dan itu yang dilakukan Mendy. And Chelsea juga mendapatkan 2 peluang, satu gak sengaja lah terkena Lukaku ya bola itu, dan kedua Thiago Silva tendangan dari luar kotak penalti yang mungkin juga akan out tapi tetap di save oleh Weverton. Dan selain itu saya melihat Mason Mount pemain yang begitu aktif bergerak dan dia berkali-kali dilanggar ya. Itu yang membuat Mason Mount justru tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini. Bahkan dia sudah harus ditarik keluar di babak pertama kan, diganti oleh Christian Pulisic. Pulisic juga memainkan peran yang baik, melakukan pergerakan-pergerakan aktif. And coming into the second half, kita lihat memang Chelsea bermain lebih agresif lagi dan mereka bisa mencetak gol lebih dulu. Terlihat peran dari Kovacic sangat besar, dan saya berkali-kali sudah menjelaskan bahwa Kovacic masih merupakan pemain yang penting di Chelsea. Walaupun ketika ada Jorginho dan Kante yang fit ya, kemungkinan memang Jorginho dan Kante yang main, tapi Kovacic juga sama bagusnya. Dia memberikan umpan kepada Callum Hudson-Odoi setelah dia melakukan pergerakan penetrasi. Dia tidak egois, bisa saja dia shooting langsung atau memberikan umpan ke dalam kotak penalti, tapi dia memilih memberikan umpan ke pemain yang lebih dekat. Dan Callum Hudson-Odoi, what a cross. Memang berkali-kali Odoi melepaskan crossing di babak pertama yang sulit untuk bisa diterima oleh rekan-rekan yang lain, dan Lukaku can score a goal. Setelah itu Corinthians baru keluar menyerang. Tentu itu menyulitkan para pemain Chelsea, tapi berkali-kali juga serangan mereka tidak membuahkan peluang yang berbahaya. Sebelum akhirnya dari lemparan ke dalam ya, kita lihat sepertinya ya pemain dari Palmeiras ini mungkin Rocha itu yang coba untuk berebut bola di udara dengan Thiago Silva. Ternyata bola itu terkena Thiago Silva, walaupun saya pikir ya Thiago Silva coba untuk menghalau bola ya, tentu tidak sengaja lah dia lakukan itu ya. Dan ternyata memang setelah ada VAR cek dan review itu adalah handsball, dan Vega bisa menyelesaikan penalti dengan begitu baik. Dia bisa mengecoh Mendy. Dan kemudian ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Tuchel. Timo Werner masuk menggantikan Lukaku. Kenapa? Karena Tuchel sepertinya menginginkan pemain yang bisa lebih banyak melakukan penetrasi ya ke pertahanan dari Palmeiras, karena Palmeiras cukup keras juga ya di lini tengah, cukup agresif juga. Para pemainnya, Niguez juga masuk menggantikan Callum Hudson-Odoi. Artinya Chelsea ingin lebih banyak menyerang dari tengah. And dari Palmeiras juga ada beberapa pergantian pemain yang mereka lakukan. Dan sebelum pertandingan berakhir kita lihat Hakim Ziyech masuk, Malang Sarr juga masuk menggantikan Andreas Christensen. Saya pikir ini semua dilakukan untuk penyegaran ya, karena kita tahu bahwa Chelsea menjalani jadwal yang sangat amat padat kan di Liga Inggris. Jadi tentu Tuchel perlu melakukan rotasi di game ini, apalagi akan masuk ke extra time. Sebelum pertandingan berakhir ada peluang juga dari Vega, what a save from Mendy, cukup baik save-nya, dan kemudian memasuki extra time. Saya melihat bahwa kedua tim ini cukup kelelahan ya, tidak mudah juga bagi mereka untuk mencetak gol. Tapi akhirnya ya itu dia, ada penalti yang didapat oleh Chelsea setelah Cesar Azpilicueta coba shooting ya, terkena pemain dari Palmeiras, Luan ini ya, namanya Luan, terkena Luan. Dan tentu itu adalah penalti karena ada tangan dari Luan yang bergerak, dan Kai Havertz bisa menyelesaikan penalti itu dengan sempurna. Kita tahu Havertz juga yang mencetak gol di pertandingan final Champions League lawan Manchester City ketika dia mendapatkan umpan dari Mason Mount. Yes, saya masih ingat gol itu, gol yang cantik. Kemudian ya kita tahu bahwa berkali-kali para pemain Palmeiras coba untuk menyerang dan Chelsea bermain bertahan mengandalkan counter, dan dari satu kali counter Kai Havertz sebetulnya itu sudah bebas tapi dilanggar oleh Luan. Dia adalah pemain terakhir dan dia melanggar Havertz, dan tentu dia mendapatkan kartu merah, tapi itu juga sudah mendekati menit ke 120 dan akhirnya wasit membunyikan peluit
panjangnya menandakan pertandingan berakhir dan Chelsea mendapatkan gelar ini tentu adalah gelar yang prestisius bagi Chelsea, dan kita tahu juga belum banyak klub asal Inggris yang memenangi gelar ini. Dan kembali Thomas Tuchel membuktikan bahwa jika skuadnya ini ya fully fit, atau paling tidak mayoritas pemain-pemain pilarnya itu fit, karena kita tahu di game ini hanya beberapa pemain Chelsea saja yang tidak bisa bermain kan, seperti kita tahu Ben Chilwell dan juga Reece James yang memang sudah cedera cukup lama. Tapi dengan skuad yang mayoritas pemain-pemainnya fit, terlihat bahwa Chelsea jauh lebih unggul daripada tim manapun yang akan mereka hadapin. Memang kemenangannya tipis, tapi yang penting kan pada akhirnya bisa menang. Dan kita lihat bagaimana Tuchel kembali membuktikan bahwa defense-nya ini solid. Sulit bagi para pemain Palmeiras menciptakan peluang yang berbahaya dari open play. Bahkan menurut saya tidak banyak peluang dari Palmeiras, hanya 3. Dari Chelsea pun tidak banyak, karena memang Palmeiras bermain benar-benar defensif. Dan seperti yang kita ketahui, Chelsea selalu kesulitan lawan tim-tim yang bermain ekstra defensif. Apalagi Chelsea tidak punya goal getter yang konsisten mencetak gol. Tapi hebatnya Chelsea, walaupun tidak punya pemain seperti Salah, tidak punya pemain seperti Raheem Sterling ya, tapi tetap tim ini punya konsistensi dalam urusan mencetak gol, dan mereka selalu bisa deliver the results. Mereka selalu bisa mencetak gol di saat-saat yang krusial. Ya kecuali itu dia tidak full tim. Kalau tidak full tim tentu sulit untuk pelatih manapun menjalankan taktiknya secara sempurna ya teman-teman. Itu yang perlu dipahami. Sama saja jika Liverpool tidak diperkuat oleh banyak pemain-pemain inti, City tidak diperkuat oleh banyak pemain-pemain inti, tentu mereka juga akan kesulitan. Tergantung juga nanti bagaimana respon dari tim-tim lawan. Nah, untuk sementara Tuchel telah membuktikan bahwa dia memang adalah pelatih dengan konsep permainan yang pas untuk Chelsea. Karena sejak dia masuk, Chelsea berubah menjadi the winning team. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini, dan saya juga ingin berterima kasih untuk support yang kalian berikan, karena hingga hari ini jumlah subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 349.000. Wow, luar biasa dukungan yang kalian berikan. Itu dia screenshot dari jumlah subscriber saya berikan di atas, ya kan, kalian bisa melihat. Nah, luar biasa memang dukungan yang kalian berikan, dan saya harapkan dukungan dari kalian akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. Congratulations to all Chelsea fans, and we hope for the best for Chelsea in the future. Dan tentunya juga kita tunggu nanti bagaimana pertandingan final Chelsea lainnya, yaitu lawan Liverpool jika saya tidak salah akhir bulan ini ya, di final Piala Liga. No hate, only football. Salam sepak bola.